Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam dan ihsan. Apalagi kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari Kamis malam Jumat ini bertepatan dengan tanggal 26 September tahun 2024, kita alhamdulillah masih dapat melakukan aktivitas pada kegiatan ruang kolaborasi modul 2.3 sesi 2 presentasi tentang coaching untuk supervisi akademik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman, sudah barang tentu untuk memperoleh syafaatnya. Terima kasih atas kehadirannya dengan kompak, kepada Bapak dan Ibu CGP, juga penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak dan Ibu PP yang senantiasa membersamai kita dalam rangka transformasi pendidikan demi masa depan anak bangsa yang lebih gemilang. Pak Ketua kelas sehat, Pak Ketua? Ya, sehat, Pak. Insya Allah sehat, Pak. Ya, sebagaimana biasa, supaya kegiatan belajar kita ada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, silakan dipimpin doanya. Oke, baik, Pak. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita berdoa dan berdoa seraya membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ketua kelas, Pak Laspitri Pitalo, yang telah memimpin doanya. Semoga kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk absennya, sepertinya sudah pada hadir ya. Saya, fasilitator 17, ada, alhamdulillah sudah pada hadir ya. Bagaimana cuaca di daerah Jambi? Saya tanyakan ini. Sangat bersahabat? Kurang? Sementara bersama, Pak. Sementara, Pak. Bersahabat, Pak. Cuma Alhamdulillah. agak mendung, Pak. Mendung. Wah, Pak Eka mendung ya. Mendung, Serawangun, Pak. Tapi Habis mendung hujan, bukan Hujan, berarti Serawangun. akan hujan ya. Kalau Habis saya hujan. barusan ada ujian itu mati lampu, maka Pak Ketua kelas saya jadikan langsung dikohoskan untuk jaga-jaga hal yang tidak diinginkan. Jadi sampai pukul 21 kegiatan belajar dapat dibantu oleh Pak Ketua kelas apabila ada gangguan teknis di daerah saya. Tapi mudah-mudahan lancar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk ice breaking yang sederhana saja. Bapak Ibu membuat kalimat sederhana ya, atau cerita dengan melanjutkan kata terakhir dari teman CGP. Ya, kaitannya dengan dunia pendidikan, tidak dengan belanja di pasar ya. Sekali lagi,
buat kalimat atau cerita dengan melanjutkan kata terakhir dari teman CGP. Jangan panjang ya. Bagaimana, sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Tadi yang hadir itu diawali oleh siapa ya? Ibu Rama Yanti. Silakan, Ibu punya Iya, Pak. keleluasaan untuk membuat kalimat dan nanti dilempar kepada teman CGP, kepada Ibu. Silakan. Belajar dengan menyenangkan. Gitu, Pak. Terus Pendek aja, Pak ya. boleh kalimat Belajar. yang Oh, cerita kalimat. lah boleh. Oh, gitu cerita. Eh, mengajar Kalimat atau adalah cerita. profesi. Nah, mengajar adalah profesi saya Seorang yang guru. Iya, boleh. iya, mengajar adalah profesi saya dari kecil yang sangat saya impikan. Dan sampai saat ini saya menikmatinya. Untuk pembelajaran yang menyenangkan itu yang dibutuhkan oleh siswa sekarang. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Lempar ke siapa? Lempar ke Pak Hafid Idris. Pak Hafid Idris. Kata Oke, terakhirnya Pak. apa? Sekarang. Sekarang. Dimulai dari kata sekarang, Pak Ya. Hafid. Membuat Ya, kalimat atau cerita, silahkan. ya, baik Ibu Ya. Ramayanti, terima kasih. Iya, Pak. Jadi sekarang ini saya merasa sangat senang sekali belajar dengan bersama dengan rekan guru penggerak dari awal sampai akhir. Sampai sekarang banyak ilmu yang saya peroleh bersama dengan calon guru penggerak. Terima kasih. Luar biasa. Lempar ke Dengan Ibu Febian. Ibu Febian, silahkan. Diawali dari Penggerak. kata terakhir yang disampaikan oleh Pak. Kata terakhirnya apa? Penggerak. Guru Penggerak tadi Pak ya, jadi penggerak. Belajar Ya. bersama guru penggerak. Penggerak. Ya. Guru penggerak angkatan 11 sangat kompak bersama dalam melakukan pembelajaran. Ya, Ya. Pak. Lempar ke Pak Eka. Pak Eka, silahkan. Pembelajaran. Lanjutkan. Iya, Pak Eka. pembelajaran daring melalui dengan didampingi Pak Fasilitator membuat kami merasa termotivasi untuk menjadi guru yang selalu bergerak. Terima kasih, Pak. Iya, luar biasa. Bergerak. Bergerak. Lanjut ke siapa, Pak Eka? Bergerak. Saya lanjut ke Ibu Sandra Deni. Yang agak Ibu semangat. Sandra Deni, diawali dengan kata bergerak. Baik, terima kasih Pak Eka. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan merupakan bagian dari pendidikan guru penggerak. Iya. Diakhiri dengan kata penggerak. Penggerak lagi. Atau Ayo, guru siapa penggerak, lagi? boleh. Lempar ke siapa, Bu Sandra? Lempar ke Pak Las. Pak Las Gitu Fitri. ya. Jangan langsung duduk di kamar tamu, langsung lempar ya. Silakan. Kata terakhir apa, Bu? Guru penggerak ya? Guru penggerak, guru penggerak. Oh, Iya. Guru penggerak sangat diharapkan gerakannya untuk memajukan pendidikan Indonesia sehingga Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional. Iya, Internasional. internasional. Lempar ke siapa, Pak Las Fitri? Kan Pak Ismail.
Mantap. Pak Ismail, diawali dengan kata internasional. Halo Pak Ismail. Halo, dengar suara Pak? Iya, terdengar, Ya, silakan. ya baik, terima kasih. Tadi diawali dari kata internasional. Pendidikan ini adalah suatu pendidikan yang bergerak itu menuju persaingan dunia internasional. Balik ke internasional lagi, Pak. Iya, internasionalnya mungkin terakhir. Jadi kata terakhir Pak Ismail barusan apa? Internasional lagi. Balas dendam Oh ya. iya, internasional lagi katanya. Boleh. Internasional. Lempar ke siapa? Lempar ke Ibu Andresti. Sudah loh Pak, Bu Andrestinya. Ya, Double lah. ke Ibu Andresti semua ya. Ayo, Ibu Iya. Sandra, yang sudah lain. Bu Sandra? Sudah dong Pak. Siapa? Ke Ke siapa? apa lagi nih? Nanti di yang belum. Ya tidak Ibu apa. Elsie. Ibu Elsie Ibu boleh. Oke, Bu terima Elsie. kasih. Mudah-mudahan kita guru penggerak bisa masuk ke ancah internasional. Internasional. Kalimat terakhirnya internasional. Ya, internasional Diawali dari lagi. internasional ini. Iya, Ayo Bu masuk Elsie. ke Internasional. Saya jadi batuk nih. Riri. Bu Riri. Ya, kata terakhirnya apa Ya Bu Bu. Riri? Terakhirnya Internasional Internasional ya. lagi. Wah, internasional semua. Buat kalimat atau kata yang diawali dari internasional. Silakan, Ibu. Internasional apa ya? Internasionalisme adalah apa ya? Salah satu acuan dalam kualitas pendidikan yang ingin dicapai. Luar Biar berubah biasa. Pak akhirnya jadi dicapai. Ya, dicapai. Lempar ke siapa? Siapa lagi yang belum nih tinggal nih ya? Ya, boleh tembak saja. Ibu Nanti Silvi juga sudah ada belum Pak? yang mengingatkan. Nah Ibu Silvi. Ya, silakan. Dicapai. Mikrofonnya? Sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Halo? Sudah, Pak. Silakan. Dicapainya kualitas pendidikan yang lebih baik adalah salah satu tujuan dari program guru penggerak. Saya Ya. lempar ke Bu Kata terakhirnya Rahayu. apa? Penggerak, Bu Pak. Silvi, kata terakhirnya apa? Penggerak, Pak. Penggerak. Bu Ayu. Penggerak. Yo, lempar ke Bu Ayu, Pak. Bu Ayu, silakan. Ya, Bu Ayu Suciningsih. penggerak Mana Bu Ayu? sebuah Oh iya, kata Bu Ayu. yang tidak dipisahkan dengan sebuah aktivitas yang memang tidak bisa dipisahkan. Jadi penggerak merupakan memang kegiatan yang muncul atau ingin dilakukan oleh seseorang itu sendiri. Kata terakhirnya apa? Sendiri. Sendiri. Sekalian ini mengecek audio apabila ada yang kurang keras di setting sebab kita nanti akan mengadakan kegiatan perekaman. Nah, Ibu Silvina mungkin volumenya diperbesar, Ibu Rayu juga. Silakan. Sendiri ya. Ya, sendiri, Pak. Lempar ke Yang belum Pak Kurnia Syam. Pak Kurniasa Malau. Sendiri buat kalimat. Ya Pak, ujung kalimatnya tadi, katanya tadi adalah sendiri. Sendiri. Wah, agak gimana tuh kalimat sendiri?
Sendiri. Buat kalimat. Memang Ibu Rahayu membuat soalnya yang sulit nih sendiri. Boleh silakan buat kalimat apa saja. Ya, sendiri Halo. merupakan kesepian, sementara bersama kita bisa maju bersama. Mungkin Iya, itu, Pak. bersama ya. Ya, bersama. Yang belum silakan. Iya, Pak. Bu Rita. Ya, Ya, Pak. Pak Kurnia setuju ke Bu Rita ya. Pak Ya, ya, Kurnia. Pak. Bu Rita, Pak. Ya, Kak. Bu Ya, Rita. setuju katanya. Pak Kurnia memang demokratis. Ibu Rita. Iya, Pak. Maaf, Pak. Baru gabung, Pak. Baru cari sinyal, Pak. Iya, memang sengaja supaya membingungkan. Bu Rita buat kalimat yang diawali dengan kata bersama. Baik, Pak. Bersama rekan-rekan CGP yang hebat, kita dapat menuju ke pendidikan yang luar biasa. Luar biasa. Ada yang belum? Ayo. Sudah semua ya? Saya, Ibu Sandra Pak. Dani sudah? Oh, Ibu Realita ya? Silakan. Luar biasa Dari sekali kata semangat. terakhirnya luar biasa. Oke. Luar biasa sekali semangat para CGP malam ini. Semoga selalu sukses sampai akhir nanti. Luar biasa ya. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu tergugah membuat kalimat atau cerita, sebetulnya saya untuk menghipnotis saja, menggugah konsentrasi supaya lebih fokus pada pelajaran. Mengingatkan Bapak Ibu sesi 2 hari ini forum presentasi praktik coaching. Kalau kemarin Bapak Ibu yang selama 30 menit masing-masing di board itu adalah latihan coaching, kemudian direkam sendiri di board, refleksi dirinya nanti di main room. Tapi dengan kebijakan saya berusaha berbaik hati ya. Yang kemarin juga sebetulnya ada rekamannya. Apabila memang yang ini kurang baik, silahkan pilih saja mana yang lebih baik. Nah, sekarang resmi Bapak Ibu tetap masuk ke bor-bor. Nanti saya rekam. Dan nanti rekamannya akan saya kirimkan ya kepada masing-masing kelompok. Waktunya fleksibel, durasi kita tidak akan terlalu malam Bapak Ibu. Sekarang itu hanya 90 menit. Waktu yang boleh dikatakan terbatas untuk presentasi kelompok. Bapak Ibu sebetulnya nanti 15 menit. Sekarang untuk kegiatan coaching direkam itu. Kemudian refleksinya mudah-mudahan bisa nanti itu di main room. Cuman durasinya tidak lama ya. 2-4 menit. Baik, untuk lebih jelasnya mohon izin saya untuk berbagi layar. Bapak Ibu bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Dari awal ya bahwa sesi hari ini Bapak dan Ibu adalah ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi 2 dengan praktik
2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. Ini total kita pertemuannya 90 menit, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu setelah memahami bahwa tirta itu T-nya adalah tujuan, di sini tujuan umum, idealnya datang dari koci. Kemudian I-nya identifikasi, di mana di sini coach melakukan penggalian dan pemetaan. Kemudian R-nya adalah rencana aksi, di mana pengembangan ide untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian T-nya tanggung jawab, membuat komitmen hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya, yaitu berasal dari kata grow sebetulnya. Bapak dan Ibu mengingatkan juga bahwa dengan menjalankan model tirta diharapkan seorang guru akan semakin mudah dalam menjalankan peranannya sebagai coach. Kemudian tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu nanti sebagai kepala sekolah tentunya tidak akan terlepas dengan tugas supervisi akademik. Supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebenarnya Bapak Ibu selain coaching ada beberapa metode pengembangan diri yang lainnya yang bisa dipraktikkan apabila Bapak Ibu menjadi kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Ataupun juga jadi guru, yaitu ada mentoring, ada counseling, fasilitasi, dan training. Kemudian Bapak Ibu, nah ini silakan tenangkan hati dan pikiran. Biasa ya, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan belas asih terhadap semua makhluknya. Identitas modul, paket modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modulnya modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajarannya ruang kolaborasi 2, jumlah jam pelajarannya 2 JP, 90 menit. Fasilitatornya Pak Ikin, yang tidak asing lagi, semoga semakin berkesan di daerah Jambi. Kompetensi lulusan yang dituju, yaitu guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk pencapaiannya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya, dan seterusnya. Kemudian capaian umum modul memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat, dan seterusnya. Adapun capaian khusus modul menjelaskan konsep coaching secara umum dan seterusnya. Kemudian agendanya pembukaan, refleksi pembelajaran, aktivitas ruang kolaborasi, kemudian praktik coaching di bawah, review aktivitas pembelajaran, kemudian penutup. Pembukaan. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan dengan alur tirta ya, coaching alur tirta, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sama rekan CGP. Adapun skenario pembelajaran, pembukaan dengan durasi sebetulnya 3 menit, penyambutan 5 menit. Penjelasan, tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit. Penjelasan instruksi coaching, kemudian diskusi kelompok, Bapak Ibu nanti di berbagai bor, 30 menit praktik coaching, dan 10 menit mengisi lembar refleksi diri coaching yang kemarin. Apabila ada yang belum diperbaiki, silakan perbaiki. Kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching. Penyampaian refleksi diri coaching bisa saja nanti kita di main room. Kemudian penutup
penguatan praktik coaching dari fasilitator, dan biasa ibu-ibu tidak akan bahagia jika tidak foto bersama. Kesepakatan kelas. Semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapatlah. Setelah dipersilahkan, mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia, dengan riang gembira, berpartisipasi penuh secara aktif, berpikir terbuka, dan saling menghormati. Nah, ini Bapak Ibu. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah. Itu jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu Rahma, jelas, Bu Rita? Jelas, Pak. Coba, sekilas ini saya masih belum yakin dengan ice breaking tadi. Jadi maksud saya, coba di sini ada 9 gambar ekspresi wajah yang menggambarkan keadaan Bapak dan Ibu sekarang. Silakan di chatroom diisi. Misalkan Ibu Rahayu nomor 1, Pak Eka nomor 9. Nanti sekilas jelaskan ya. Ayo, tapi jangan dulu di di enter sebelum saya kasih komando. Pikirkan dulu ya. Sebab nanti harus dijelaskan sekilas. Sudah siap? Pak Eka tidak, Pak. Tadi. Silakan di enter. Ya, bagus. Sekilas saja ya. Ibu Rita Setiawati, jelaskan nomor 8. Yo. Kenapa? Iya Pak, Sedih. saya memilih nomor 8 nih Pak, karena di daerah saya PLN-nya lagi gangguan Bapak, jadi ini harus merantau ke desa tetangga. Oh iya, ya hati-hati ya Bu Rita ya, di perjalanan. Kalau bisa didampingi oleh keluarga begitu ya, hati-hati. Lagi Terima cuaca. kasih Pak. Hujan sekarang ya, hujan. Enggak Pak, enggak. Cuman PLN-nya tadi tuh arusnya tidak kuat Pak. Iya, bersabar. Orang sabar kekasih Tuhan. Ibu Rahayu Suciningsih Amin. nomor 2. Kenapa Ibu menjawab nomor 2? Ayo. Nomor 2 itu Cinta nih. lambangnya ya cinta ya Pak ya. Jadi Ya. di tengah aktivitas yang padat, selain tugas pokok sebagai pengajar, juga sebagai mungkin seperti saya pegiat literasi juga, ketua kombel juga, jadi dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk dengan PGP. Jadi ya setiap hari harus bisa selalu jatuh cinta gitu dan fokus, sehingga menjalankannya juga Iya. menyenangkan, itu Pak. Ya, kita harus mencintai pekerjaan. Kalau tidak dicintai, nanti tidak akan optimal hasilnya. Pak Las Fitri Pitalo, kenapa nomor 1? Ayo. Nomor 1 ini lambang bahagia, Pak ya? Oh, bahagia itu ya, Pak. Namanya bahagia, Pak. Alasan? Saya pilih bahagia hari ini karena beberapa pekerjaan hari ini alhamdulillah selesai lancar. Di samping selesai tugas untuk persiapan malam ini, juga tugas-tugas yang lain di sekolah juga selesai gitu. Jadi Luar senang. biasa. Jadi pekerjaan Bapak Ibu apabila jadi kepala sekolah atau pengawas harus ditugaskan kepada orang-orang sibuk. Karena kalau orang-orang santai biasanya tidak akan bisa mengerjakan begitu. Ibu Rialita nomor 2, alasan silakan. Ibu Rialita. Iya Pak, saya memilih nomor 2 karena hampir sama dengan Bu Rahayu tadi Pak. Kalau kegiatan ini harus dicintai, karena kalau tidak dicintai kita tidak akan bersemangat untuk melaksanakan kegiatan sampai akhir nanti Pak. Luar biasa. Ibu Tri Rahmayati, kenapa nomor 4? Iya Pak, apa ya?
mencoba hadapi semuanya dengan senyuman aja, Pak. Iya, memang Ibu Trirahma senjatanya dengan senyuman, bagus. Jadi keadaan apapun kita harus senyum. Pak Ismail Fahmi, kenapa nomor 2? Halo Pak Ismail. Iya Pak. Alasan nomor 2 pilih? Saya memilih cinta karena sebagai seorang guru itu saya mencintai profesi ini sehingga saya terus meningkatkan kompetensi saya dalam mendidik siswa. Luar biasa. Jadi profesi guru itu memang harus dicintai. Dan insya Allah kita jadi guru itu, apalagi kita di pedesaan, cukuplah sejahtera. Pak Eka Putra, kenapa nomor 9 Pak Eka? Yo. Pak Eka. Ya Pak, ya Pak, nomor 9 tuh senyum Pak ya. Senyum. Betul. Ya, saya senyum bahagia Pak. Jadi bahagia dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya bahagia banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya berharap semoga ilmu ini bermanfaat untuk khususnya sekolah kami Pak. Itu saya merasa bahagia Pak. Iya, luar biasa. Karena kita tinggal menunggu 3 modul lagi. Hati-hati, harus selalu sehat. Akan selesai. Dan peluang Bapak Ibu akan semakin besar untuk peningkatan karir. Ibu Andesti Febian, kenapa nomor 4? Ayo. Ya Pak, saya memilih nomor 4, itu gambarnya tersenyum ya Pak ya. Jadi saat ini sedang banyak kegiatan juga Pak di sekolah, apalagi sekarang anak kelas 12 itu sudah mau PKL Pak, kebetulan kami guru produktif, jadi sedang menyiapkan Di itu. SMK. Jadi sambil pendidikan guru penggerak, jadi saya berusaha terus tersenyum gitu Pak menghadapi semua tantangan dan rintangannya gitu. Luar biasa. Memang harus senyum terus gitu. Senyum itu bagian daripada ibadah juga ya, bagus. Kemudian Ibu Andresti sudah. Ibu Rahma Yanti nomor 3, alasan. Iya Pak, terima kasih. Nomor 3 itu happy Pak, tertawa dengan bahagia. Oh happy ya? Jadi suasana hati saya sekarang alhamdulillah bahagia, happy, dan merasa bersyukur bisa bergabung di Zoom ini dan menyelesaikan semua tugas-tugas saya dengan tepat waktu. Alhamdulillah saya menyambut semua pekerjaan saya dengan bahagia Pak. Bahagia, kita selalu bahagia. Kalau di saya ada mobil yang namanya mobil bahagia. Kita harus selalu bahagia. Bahagia itu ada di dalam hati kita. Pak Pit Idris nomor 3, alasan. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya milih nomor 3 itu. Jadi kita hidup itu harus tersenyum, tertawa dengan siswa maupun dengan rekan sejawat maupun dengan orang-orang yang terdekat itu harus ikhlas Pak. Terima kasih. Ya. Jadi insya Allah dengan senyuman itu ekspresi daripada keikhlasan. Bagian daripada ekspresi keikhlasan. Ibu Sandra Deni, silakan. Masih nomor 3, tapi alasannya mungkin beda. Silakan. Ya, baik Pak, saya memilih emoji happy itu ya, bahagia, karena menurut saya kebahagiaan itu penting ya. Meskipun di sekolah tadi saya mengalami berbagai pekerjaan yang belum terselesaikan, tetapi saya harus bahagia karena tidak ada pekerjaan yang tidak ada terselesaikan. Iya. Yang penting manajemen waktu dalam bekerja itu. Sekali lagi, janganlah diserahkan pekerjaan itu kepada orang santai. Harus diserahkan kepada orang-orang sibuk. Karena biasanya dia akan selalu menyelesaikannya dengan tuntas. Ibu Sandra Deni. Pak Kurniasam nomor 1, alasan. Halo Pak. Iya Pak. Ya. Ya, alasan saya memilih nomor 1 itu karena emojinya kurang lebih samalah dengan kawan-kawan yang lain, yaitu bahagia.
bahagia di sini maksudnya meskipun di dalam menjalankan tugas sebagai guru, kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh kepala sekolah, apalagi sekarang sedang P5 dan kebetulan kita juga koordinatornya. Jadi seluruh kegiatan itu bisa dilaksanakan tetap dalam keadaan bahagia. Apapun bentuknya, senyumin aja, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak Kurnia. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita harus tetap berkolaborasi dengan semua komunitas di sekolah ya. Bila ada masalah, berdayakan komunitas belajar. Diakhiri dengan Ibu Elsie Apriani, nomor 1, alasan. Oke, terima kasih Pak. Kenapa saya memilih emoji 1? Karena saya malam hari ini merasa sangat bahagia karena tugas-tugas di sekolah juga sudah selesai. Kemudian saya malam kemarin itu sudah selesai 40 hari ponaan yang meninggal. Jadi malam ini nggak terganggu dengan kegiatan keluarga gitu Pak. Lebih fokus ke sini lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Elsie Apriani. Apalagi sekarang malam Jumat. Kalau dalam bahasa Sunda, tibrak sare apabila tugas-tugas sudah selesai. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Sudah mengisi ekspresi wajah Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya ya, review pembelajaran kemarin juga saya lihat kompak diskusinya sampai ada yang lupa waktunya. Nah ini pemantiknya. Ya, kita lanjut. Aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 praktik. Seperti yang sudah digambarkan tadi Bapak Ibu, praktik coaching dilakukan dengan model Tita. Alurnya praktik coaching dilakukan secara berkelompok. Jadi dari 2 orang. Nanti kalau 3 orang didemonstrasi kontekstual. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coaching. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari yang sederhana baik seorang guru maupun pribadi. Nah itu. Kemudian yang kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching. Kalau kemarin 30 menit, sekarang mohon maaf 15 menit ya. Kemudian praktek coaching dilaksanakan seperti kemarin, breakout room. Mudah-mudahan saya bisa membuka breakout room dan Bapak Ibu bisa mengaksesnya dan memanfaatkannya. Dan momen saat inilah Bapak Ibu praktik coaching direkam secara resmi ya. Kemudian salah satu peserta akan dijadikan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Itu apabila Bapak Ibu merekam sendiri. Tapi saya sudah memberikan kemudahan dan sudah komitmen. Saya yang merekam, nanti hasilnya akan dikasihkan kepada kelompok masing-masing. Hasil rekaman nanti akan diunggah di LMS. Bagian kelompoknya seperti ini Bapak Ibu kemarin. Atas dasar kesepakatan. Nah, refleksi coachingnya nanti apabila sudah selesai, kita kondisikan di main room ada refleksi coaching dengan durasi tiap orang ya 3-4 menit, tidak lama. Apabila Bapak Ibu ingin tahu bagaimana penilaian terhadap saya nanti di LMS, nah seperti ini. Atau sekarang juga praktik coachingnya, mendengarkan aktif, pertanyaannya berbobot, memberdayakan coaching. Nah, seperti itu Bapak Ibu, boleh di screenshot. Jadi Bapak Ibu tidak mendikte kepada coaching, tapi selalu memberikan pertanyaan-pertanyaannya yang terbuka. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah siap? Siap, Pak. Iya, Pak. Siap. Iya. Siap, Pak. Nah, Bapak Ibu yang kelompok itu biasa di main room ya, yang akan pergi berhijrah ke Borbor supaya tidak mengganggu ke kelompok 1. Jadi
Silakan lab dulu di sini. Nanti kita gabung lagi. Setuju ya? Baik, Bismillah. setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik. Gabungnya jam berapa, Pak, ya nanti, Pak, ya? Ya, fleksibel, silakan. Yang penting kisaran lah. Saya sangat bijak, fleksibel. Nanti kalau 30 menit, 20 lebih 11. Berarti pukul 20, kan betul. Ya, kisaran 24-40-an. Selesai. Sebab nanti ada refleksi kucing di Mendung. Bismillah. Kita buka breakout room-nya. Izin live, Bapak. Izin keluar ya, Pak. Ya, silahkan Bapak Ibu. Izin, Pak. Bunda. Kita sedang proses ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh sudah ada. Ya, silakan Bapak Ibu untuk masuk ke BOR yang merasa Bapak Ibu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Nanti saya akan tanya apabila Bapak Ibu sudah siap untuk direkam, akan saya mengaktifkan rekaman. Ya, kalau kelompok 1, ya jelas nanti diedit semuanya juga ya, diedit saja. Kalau kelompok 1 panjang ya. Ayo silakan. Kelompok 1 tidak pergi kemana-mana. Tapi Pak Eka belum keluar, Saya akan Pak. kembali kelompok 1 itu Ibu Rahayu, Ibu Elsi. Kelompok 2 Ibu Sandra Deni, Ibu Rita Setiawati. Kelompok 3 Ibu Silvina bersama Pak Eka. Kelompok 4 Ibu Nur Sadia, Ibu Andesti Pudian. Kelompok 5 Pak Abid Idris, Pak Las Fitri. Kelompok 6 Pak Ismail Fahmi bersama Ibu Mayanti, dan kelompok 7 3 orang, Tri Rahma Hayati, Ibu Realita, dan Pak Kurniasa. Halo kelompok 1. Ya Pak. Ya Pak. Ya, tenang saja dulu ya. Oke. Nanti saya komando ya. Oke. Kalau untuk rekamannya nanti Bapak kasih tahu ya Pak, kapan rekamannya. Kalau sekarang uji coba Iya. dulu ya Pak. Boleh, iya boleh, betul. Oke. Oke, Bu Ayu. Ya. Masih ada yang belum keluar, Dak? Ini Pak Hafid belum keluar. Ya udahlah. Bu Ayu, kita mulai ya. Ya. Boleh. Kita coba ya Bu Ayu. Kalau kita coba nanti biar cepat direkam. Iya. Ya, Bu Oke. Elsi. Tapi Coach. yang Ibu Elsi yang coachnya ya. Ya. Oke. Elsi buka ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ayu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Elsi. Bu Elsi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Ayu. Ya, alhamdulillah. Ini ada yang ingin Ibu Ayu sampaikan kepada saya tentang perkembangan siswa di kelas Ibu. Iya Bu, kemarin saya ini mau menyampaikan tentang permasalahan anak didik saya di kelas Bu. Fikri namanya. Jadi kalau di kelas tuh dia kurang fokus gitu Bu, asik sendiri. Ketika saya menjelaskan pembelajaran di kelas juga dia kurang memperhatikan Bu. Oh begitu Bu. Selama kegiatan pembelajaran, apakah Ibu Ayu sudah mengamati atau melihat apa saja penyebab yang membuat si Fikri ini menjadi tidak fokus Bu Ayu?
Sudah Bu, saya melakukan pengamatan kan, saya lihat si Fikri ini sepertinya dia merasa bosan dan seperti kurang menyukai pembelajaran, muatan pelajaran yang saya sampaikan Bu Elsie. Jadi ketika saya menjelaskan pembelajaran atau mengajak dia untuk aktif belajar, dia terlihat tidak fokus dan asik sendiri. Sementara teman-teman yang lain fokus gitu. Oh, begitu si Fikrinya ya, Bu. Sebenarnya masalah ini, Bu, semuanya kita mungkin menghadapinya ya, Dak, Bu. Masalah anak yang tidak fokus, tetapi apakah apa yang mau Ibu lakukan bisa membuat si Fikri ini bisa fokus lagi belajarnya? Saya akan melakukan pengamatan kembali Bu, menilai kembali kan, melihat kembali karakter Fikri yang sesungguhnya. Saya mau merencanakan untuk membuat pembelajaran itu menjadi tidak membosankan dengan mengubah metode pembelajaran saya dan mengajak siswa-siswa saya belajar tidak hanya dalam kelas tapi di luar kelas Bu, di sekitar lingkungan sekolah. Seperti itu Bu Elsie. Oke, kemudian kalau Ibu sudah melakukan reaksi seperti itu, kegiatan seperti itu, nanti kapan waktu yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukannya itu Bu sekitar hari Senin di minggu depan Bu. Karena di situ di pembelajaran saya ambil di situ pembelajaran yang di jam pertama. Jadi saya akan mengajak siswa untuk pembelajaran itu saya awali dengan melakukan ice breaking. Kemudian memotivasi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Setelah itu mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah. Jadi belajar tidak hanya di dalam kelas gitu Bu. Rencana saya akan saya lakukan di minggu depan. Oke, minggu depan Ibu akan melaksanakan kegiatan melihat motivasi, merubah, mudah-mudahan si Fikri ini bisa berubah ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan minggu depan bisa merubah Fikri menjadi lebih fokus lagi. Iya. Jadi nanti harapan saya Bu, mudah-mudahan dengan saya melakukan itu si Fikri ini bisa fokus gitu Bu dan tidak mengganggu konsentrasi temannya gitu Bu. Iya. Oke Bu Ayu, mudah-mudahan harapan Bu Ayu bisa terkabulkan, bisa tercapai, si Fikri bisa berubah menjadi lebih baik. Iya, itulah Bu. Mudah-mudahan nanti kan setelah saya lakukan rencana tadi di minggu depan tadi, mudah-mudahan itu harapan kita bersama Bu ya. Tidak hanya Fikri saja yang fokus, tapi juga siswa yang lain juga tambah gitu. Nah, yang tadinya tidak sepenuhnya fokus menjadi fokus itu satu kelas. Jadi Bu Elsie, makasih untuk masukannya ke saya untuk perbaikan pembelajaran di kelas saya. Makasih juga Bu Elsie sudah meluangkan waktu Bu Elsie mendengar permasalahan-permasalahan yang saya alami di kelas saya. Ya Bu Ayu, sama-sama. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ayu? Sepertinya ada yang terlewatkan ini. Oh, yang terlewatkan perasaan sih sudah identitas ya tujuan tuh belum disampaikan ya? Iya, tujuannya. Kemudian kayak tadi tuh seharusnya bertanya yang di tanggung jawab itu kira-kira berapa hari itu tadi lupa enggak ditanyakan tuh. Berapa Sudah, lama? kapan akan Ibu lakukan kan sudah. Ibu bilang seminggu depan. Berapa lamanya? Belum ditanya ada tadi. Berapa lamanya sudah 1 minggu depan. Enggak ada dibilang dijawab berapa lamanya belum ada Bu Ayu jawab. Cuman Ibu Ayu jawab kapan dilakukan minggu depan. Berapa lamanya itu belum ada kan?
Ya, seharusnya rentang waktu tadi saya jawab berapa lama gitu ya, sekitar 1 minggu gitu. Minggu ke depan. Itu kapan dilakukan? Mungkin Bu Ayu jawabnya kapan dilakukan minggu depan. Itu baik kan? Tidak ada berapa lama Ibu akan melakukan ini pengamatan tentang Fikri ini kan belum, tidak ada dijawab, tidak ada ditanya juga tidak ada Ibu. Harusnya kan tidak ditanya, itu langsung Ibu Ayu yang jawab kan, kapan dilakukan, berapa lama, enggak, itu harus kita yang jawab langsung, enggak? Iya, berarti dia perbaikannya kelompok 1 Iya, ini. Pak. Iya, Iya, Pak. Serius, Pak. Oke, Pak. Oh iya, langsung aja ke kelompok 1. Sudah mulai? Oh, langsung aja dimulai ya, Pak? Kalau sedang direkam, kameranya dibuka, Bu. Iya, boleh, Pak. Jangan, apa namanya, jangan nyumput kalau bahasa Sunda. Jangan, apa namanya, jangan... Jaringan. Jaringan kameranya. Ayo silakan. Ibu di main room ini langsung direkam, bebas ya. Oke. Kalau yang tadi Udah belum siap? direkam, Pak. Kalau yang ini baru direkam yang pertama. Ini baru Ya direkam boleh baru, nanti Pak. juga diedit oleh Ibu. Oke. Mbak, kalau yang ini direkam kami mulai ulang Ibu lagi yang ini, Pak. sudah dari awalnya juga karena main room, jadi direkam full terus. Tinggal nanti potong aja. Kamera. Sebetulnya kalau kelompok lain di komando Ibu mah bebas ini. Nanti cari yang carinya Ibu. Bu Ayu, kenapa Bu Sudah Ayu? siap? Kelihatan enggak? Tapi ini mohon maaf, ketika Bu Ayu direkam enggak jangan kamera Bu Ayu. apa namanya? Kameranya harus dibuka gitu. Oke. Gangguan kayaknya. Saya on kamera Ayo, terus. silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum. Selamat Ibu Ayu berjuang. ini ada gangguan, Pak, sinyal. Coba saya keluar dulu dah ya. Nah, coba keluar dulu. Lagi ada gangguan, Pak. Oke. Udah mau Bu Ayu? Nampak dak? Dah nampak. Wih lah nampak cantiknya Bu Ayu malam nih. Lebay. Luar biasa. Semangat. Hilang lagi. Baru bilang cantik. Hilang lagi kameranya. Lah, kita mulai. Serius. Kan Bu, kameranya nggak tahu apa yang terjadi. Bismillah. Udah Bu Elsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini direkam terus kata Bapak. Kita direkam. Tinggal kita potong ngedit deh kaget. Hilang pula. Mana lah nih? Tidak bersahabat. Nampaknya lama macam tidak direkam dia tidak perlu bersahabat. Oke. Ya. Sudah lah, udah usah pakai nampak lah kalau macam tuh. Nggak mau dia Bu. Iya, berarti dia mau tukar HP baru, makanya jangan zoom terus. Tiap hari zoom lah terus. Nampaknya ini jaringan. Kita tidak usah pakai itu, dak. Kamera, Be.
Apa kita tunggu bentar-bentar. Apa terlalu panas dak HP awak no? Enggak, aman lah. Memang jaringan ini agak-agak sinyal. Oke, kita mulai Bu Ayu. Lebih cepat, lebih baik. Karena kita ditunggu sama Pak Ikin. Iya, iyalah. Biarlah Bu nanti kalau bisa kita ngerekam langsung di sekolah Ibu. Iya, kaget dia nampak juga lah. Biarlah Pak. Macam mana lagi? Sinyalnya udah ada. Iya. Ya, kita mulai lagi. Kaget boleh saya jadi coachingnya udah. Awak lagi jadi coachnya. Gantian, ya. Ya, sekarang ini masih saya coachnya ya. Mm-mm. Oke, nanti pertanyaan tanggung jawab itu langsung awak sebut ya kapan Ibu mau melakukan itu, jawab Bella, langsung terangkan langsung ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Elsie. Apa kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Bu Elsie gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perkembangan siswa Ibu di kelas Ibu? Apakah ada yang kesulitan fokus dalam pembelajaran? Itulah Bu, itulah yang kemarin ingin saya sampaikan ke Ibu. Siswa atas nama Fikri itu Bu, nggak fokus Bu. Kalau saya lagi menerangkan, menjelaskan pembelajaran itu sering asik sendiri gitu Bu. Udah gitu dia juga nggak memperhatikan gitu Bu. Sementara teman yang lain memperhatikan, dia tidak memperhatikan. Itu gimana Bu Elsie ya, menurut Bu Elsie? Oh iya, kalau seperti itu, apakah selama kegiatan pembelajaran Ibu Ayu sudah melakukan atau sudah mengamati si Fikri itu apa sih penyebab dia menjadi tidak fokus dalam pembelajaran Ibu? Iya, jadi sejauh ini Bu, setelah saya melakukan pengamatan gitu tentang Fikri ini, saya perhatikan ini dia sepertinya kurang bersemangat, kemudian sepertinya Fikri ini tidak menyukai gitu Bu dengan muatan pelajaran yang saya sampaikan dan mungkin dengan metode yang saya ajarkan gitu. Dia itu Bu terlihat seperti bosan gitu Bu. Oh begitu. Jadi supaya Fikri itu tidak bosan, apa yang akan Ibu lakukan bisa membuat Fikri bisa kembali fokus lagi di dalam pembelajaran Ibu? Saya berencana untuk mengubah metode pembelajaran saya di kelas, dan saya berencana tidak hanya melakukan pembelajaran dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas seperti di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian dalam pembelajaran itu sebelum memulai kepada materi pembelajaran, saya akan melakukan ice breaking, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk merangsang kemampuan siswa supaya mereka siap untuk belajar, gitu Bu Elsie. Oke, kira-kira kapan waktu yang akan Ibu lakukan untuk mengamati Fikri dan berapa lama kira-kira waktu yang Ibu butuhkan untuk merubah Fikri ini menjadi lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran? Dari rencana saya tadi, saya akan melakukannya di minggu depan, Bu. Di minggu depan itu sekitar 6 hari. Dalam 1 minggu itu saya melakukan pengamatan untuk melihat kembali sejauh mana karakter Fikri ini. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran itu baik di dalam kelas maupun tadi di luar kelas Bu. Jadi saya akan mengubah metode-metode pembelajaran saya di minggu depan. Seperti itu Bu Elsie. Oh iya, mudah-mudahan apa yang Ibu ingin Ibu Ayu harapkan si Fikri bisa berubah dan bisa lebih fokus lagi dalam kegiatan pembelajaran Ibu ke depannya. Amin. Ya itu juga menjadi harapan saya Bu. Semoga nanti Fikri bisa lebih siap belajar dan fokuslah bisa berubah lebih baik lagi. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan Bu Ayu? Sepertinya tidak Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih sama Bu Elsie karena Bu Elsie sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kendala-kendala yang saya hadapi di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti ke depannya tidak ada halangan ya Bu ya. Oke, semangat ya Bu Ayu merubah si Fikri menjadi lebih baik.
Amin. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya, mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ayu yang jadi coach, saya yang jadi coaching-nya. Bertukar peran ya. Iya, kita bertukar peran. Assalamualaikum Bu Elsi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya Bu Elsi? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Bu Ayu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Bu Elsi? Kemarin katanya ada yang mau disampaikan ya dengan saya terkait dengan murid Bu Elsi di kelas ya, mengenai Iya. Iya Bu Ayu, kebetulan saya kan ngajar di kelas 9A, itu setiap belajar dengan saya, itu ada anak saya yang namanya Doni, itu setiap belajar itu selalu tidak fokus dalam pembelajaran yang saya sampaikan gitu Bu Ayu. Jadi saat Ibu melakukan pembelajaran itu, apakah Ibu sudah mengamati si Doni tadi? Perilakunya, kemudian sikap dia ketika di kelas dengan temannya maupun dengan guru, apakah Ibu sudah memperhatikan? Saya sudah memperhatikan dia selama saya belajar, saya lihat bagaimana kayaknya dia bosan dengan materi yang saya sampaikan. Sepertinya materi yang saya sampaikan tidak menarik karena bukan video pembelajaran. Mungkin dia tidak tertarik, hanya bentuknya seperti demonstrasi. Jadi dia nggak tertarik. Kayaknya Fitri ini kurang menyenangkan materi yang saya ajarkan hari ini, Bu Ayu. Oh, berarti karakter si Doni ini Bu ya, lebih senang menonton video gitu Bu ya? Kayaknya dia suka video daripada dia melakukan kegiatan yang lain, itu dia lebih senang sama video pembelajarannya, lebih cepat ya menerima masukan lagi pembelajarannya. Kemudian setelah ini langkah yang akan Bu Elsi lakukan apa langkah selanjutnya? Mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan, mungkin saya akan membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi dan bukan hanya untuk Fikri, tetapi untuk semua siswa saya yang kelas 9A yang saya ajar, mungkin saya akan melakukan ice breaking di kelas supaya lebih menyenangkan, biar lebih akrab lagi. Kemudian saya akan memberikan motivasi yang menarik di dalam kelas untuk keseluruhan siswa saya. Mungkin seperti itu Bu, rencana yang ingin saya lakukan ke depannya. Kapan Bu Elsi mau melaksanakannya Bu? Saya akan melakukannya minggu depan, tetapi target yang ingin membuat Fikri berubah mungkin tidak bisa seminggu Bu. Mungkin dalam 1 bulan ini saya akan melihat perkembangan Fikri dengan saya merubah pola pengajaran saya. Begitu Bu Ayu. Berarti Ibu mengubah pola pembelajaran Ibu supaya tadi Doni tadi Iya. lebih fokus Bu ya. Fokus. Iya, semoga nanti perencanaan Ibu tadi Ibu laksanakan dengan baik tanpa ada hambatan satu apapun. Semoga perbaikan pembelajaran nanti bisa terlihat dan semoga nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi di kelas Ibu. Iya Bu Ayu. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Elsi? Sudah Bu Ayu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini tentang kelas saya. Mudah-mudahan ke depannya si Doni ini lebih fokus lagi dengan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang baru Bu Ayu. Terima kasih ya Bu Ayu atas masukannya. Iya, sama-sama Bu. Ini juga menjadi harapan kita bersama. Semoga nanti Bu Elsi juga dilancarkan. Assalamualaikum Bu Elsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Bu. Pak Ikin, sudah Pak.
Udah Pak. Udah. Berarti kita disuruh ngedit lagi. Iyalah. Awak lah yang ngedit ya. Iyalah kita kan rame tadi. Kan kita berdua baik, yang diedit punya kita berdua. Iya ya. Kita yang kita masuk di anu tuh punya kita berdua. Yang dimasuk dikumpulkan di ruangan untuk anu tuh pengumpulan anu tuh untuk kita berdua baik. Awak cantik dan malam. Malam Jumat kayaknya. Saya tuh Bu, tak mandi pun tetap ayu. Ih, namu juga ayu. Iya. Awak anu tadi ya? Kenapa? Awak Google. apa ya? Zoom apa lagi? Silpi tadi, GTK tadi. Jambore GTK. Wallah, semangat. Riri ikut juga? Nggak tahu. Riri tidak ada nampak tadi Silpi yang ada di grup. Salah, apa saya tidak tengok. Mantap, sibuk ternyata Anda. Enggak juga lah. Sudah kita nih yuk, macam mana? Ya sudahlah, kayaknya Bu kita langsung aja dak ngerekamnya nih. Soalnya tadi kayaknya ada salah-salah Ibu Doni Fikri. Iya, makanya ayo. Jadi kita ulang lagi. Ulang yang sayo ya, ulang yang sayo. Ya coba lah ulang lah, nggak masalah lah. Kita kan emang nggak diminta direkam juga direkam. Ulang yang punya sayo be. Tadi Doni harusnya bukan Fikri. Awak ya Fikri, sayo kan Doni. Saya coach ya. Iya, awak coach. Ulang-ulang. Ulang yang untuk sayo ya. Ya, awak Ibu. coachnya. Ya. Saya coachingnya. Ya. Assalamualaikum Bu Elsie. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya Bu Elsie? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Bu Ayu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Katanya Bu Elsie kemarin ada yang mau disampaikan ke saya ya terkait dengan pembelajaran di kelas. Iya Bu, kebetulan di kelas saya mengajar di kelas 9A itu ada anak saya yang namanya Doni itu kurang fokus dalam pembelajaran saya Bu Ayu. Kurang fokusnya gimana Bu? Oh, ya sudah lah ya. Sudah. Kami selama masuk ke main room ya, sudah selesai masuk sini boleh. Iya boleh Masih lanjut lah diskusi Bu. ya? Enggak, udah Masih selesai juga. Enggak, udah Oh, selesai kalau Bu. masih diskusi kami keluar. Enggak. Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Enggak apa-apa kami gabung berarti. Saya keluar-keluar aja dengan Pak Fahmi kalau sudah selesai. Oh, Ibu dengan Pak Fahmi ya? Iya tadi. Oh. Sudah selesai, terus mau ngobrol masalah refleksi, ya udah Bu, kita ke main room yuk, katanya refleksi gitu. Kayak malam tadi kan. Fleksibel kan waktunya. Pak Alas sudah selesai juga Pak? Sudah Bu. Iya, berarti kalau sudah selesai boleh keluar ya Pak ya, masuk ke sini ya? Iya, langsung keluar masuk ke ruang utama. Dan maksimal 15 menit dah. Iya.
Ibu Rahayu. Ibu Rahayu ngajar apa Bu di SMA, di sekolah? SD, Bu. Oh, ngajar SD. Kita SD, nih udah lama ketemu di Zoom tapi enggak tahu. Iya, SD SD berapa, Bu? 186, Bu. Di Di Kumpeh Ulu. Kumpe Ulu. Kumpe Ulu tuh daerah Merangin gitu ya? Enggak, Kabupaten Muaro Jambi kabupatennya. Oh, Kabupaten Muara Jambi. Heeh. Saya tidak terlalu paham, Bu, kalau masalah Muara Jambi ini. Iya, banyak, Bu. Ada 11, Bu, kabupaten. Iya, kabupaten di 11 tahu saya, tapi enggak pernah ke sana maksudnya. Oh, Enggak enggak pernah. enggak pernah. Mainlah, Ja- Bu. Jangankan Iya. Ibu, jangan ke Ibu Rahma, saya pun orang Kumpe, tak tahu Kumpe dalam tuh di mana, Bu. Oh, alah, Bapak. Biasanya kan bapak-bapak ini kan sering kemana-mana jajahannya kan. Jadi Pancet. saya baru pertama kali ini, Bu, dengar Kumpe dalam. Lama saya. Itu saya dengar juga tuh, loh, di mana itu? Kumpeh Darat, Pak Ayo Bambang. Kumpe Darat. Kirain ada Ibu Bu yang Elsie? darat, Bu. Ibu Elsie Saya ngajar apa, Bu? ngajar SMP, di SMP, Bu, ngajar IPA. Iya, oh di mana, Bu? SMP 7 Muaro Jambi. Muara Jambi juga. Oh, sama kayak berarti Muara Jambi ya, bukan Merangin. Merangin ada juga enggak kelompok kita? Kelompok kita cuman anu Sarolangun dengan Muaro Jambi, dak? Oh, Muara Jambi. Pak Ismail Muara Jambi juga kan, Pak? Iya, kami Pak Ismail, Ibu Oh, Ayu, iya. Ibu Teli, Enggak Ibu Riri. enggak terlalu dipikirkan nih nih. Berarti Muara Jambi sama Pak Ismail. Kalau Ibu Rahmayati di mana? Rahmayanti. Ngajar di mana? Saya di Sarolangun, Bu, ngajar di SMA Oh, 5. SMA bukan SMK. Bukan SMA 5 Sarolangun. Itu Hmm. Desa Pulau Pandan. Pernah dengar enggak, Bu? Pulau Pandan. Arah ke Batangasai. Oh, Mau masuk ke enggak. Batangasai itu masuk situ. Tapi saya balik Kerinci lewat sana lah, Bu. Tapi saya enggak tahu. Oh, balik Kerinci mau lewat Sarolangun gitu ya? Iya, Iya. iya. Lewat, numpang Kalau lewat beda, Bu. Iya, kalau Sarolangun itu kan sama dengan kotanya, Bu. Kalau daerah yang seperti saya sekolah tuh, Limun tuh desanya gitu nah, Pak, Bu. Oh, jauh masuk ke dalam Dusunnya lagi. masuk dalam lagi, Ya, Tapi kalau saya kami lewat. tinggalnya di luar, di dekat di pinggir jalan lintas. Saya agak masuk ke dalam tuh agak lumayan berapa jauh ya? Setengah jam lah, sekarang jalannya sudah bagus oleh Pak Haris. Wah, ini kayaknya Pak Haris nih. Oh, enggak. Kan memang kemarin tuh, oh gini, bukannya ini politik. Nanti masalahnya gini. Kemarin tuh Bapak kan lewat tuh Pak Aris, katanya cerita kawan-kawan, oh itu jalannya kita Pak Aris yang buat. Oh, alhamdulillah zaman Pak Aris gitu kan ada jalannya bagus. Muridnya banyak ya, Bu? Murid lumayan, alhamdulillah. Sekarang tahun ini agak merosot sih, kemarin rombelnya 10, sekarang 9 karena ada SMA baru juga di situ. Oh, 10 kelas ya, Bu? 10 rombel ya? 10 rombel. Berarti jumlah gurunya berapa? 40-an ada. Oh, banyak. Lumayan, Bu. Banyak. 10 rombel. Sekolah besar juga ya, Bu? Itu nih ketemunya di Zoom, Mbak, ini kita nggak ketemu di dunia maya. Ini bukan sombong, bukan apa juga, cuman kurang komunikasi karena tugas banyak, jadi mikir tugas baik nak ngotak-ngotak tuh Itulah, kan. daripada kita diam-diam bae di sini enak kita ngobrol kan. Ngobrol, nyanyi-nyanyi deh. Nyanyi-nyanyi. Oh, boleh Pak Eka, boleh nyanyi, boleh. Nyanyilah Pak Eka, lagu Kerinci Pak Eka. Nah, Pak Eka orang Kerinci nih. Ayo, lagu Kerinci lah Pak Eka bawa. Bu Elsie, orang Kerinci emang di mana-mana ada Bu Elsie. Orang Kerinci di mana-mana ada, Bu. Iya, sama lah, Bu. Di mana-mana Daerah orang saya. Orang Kerinci banyak tidak mau diterima. Orang Kerinci itu tidak mau diterima. Alam Kerinci itu makanya kabur kalau. Oh, Pak Eka. Ya, Bu, Kepala sekolah saya pun orang Kerinci, Pak Eka. Tidak salah lagi. Ismail. Desa mana ada jauh-jauh Pak Ismail. Mertua saya orang Kerinci rupanya Pak Ismail. Tahu desanya apa dulu kan Pak Ahmad Yani. Sekarang Pak Anip juga orang Kerinci. Pokoknya orang Kerinci semua, Pak.
Salam lah, bilanglah ada CGP serempak dari Kota Payang bilang. Iya. Oh, Pak Anif tuh kalau tidak salah orang Sula, enggak Pak? Tidak tahu Bu, tidak tahu. Pak Anif Oh tuh iya orang Pak Sula, Eka, kayaknya ada kecil-kecil Bapak tuh salam kan? dari Pak Rudi. Salam kembali bilang ya. Baru ingat saya Pak. Salam Ada kembali. Pak Eka itu katanya. Satu dusun dengan saya tuh. Salam dia katanya. Ayo, kembali Oh, salam. Pak Eka orang Kota Payang ya? Ya, Kota Payang. Kalau ada yang ke Kerinci, boleh bisa ada kontak. Kita tidak jauh dari pasar. Ya Seminggu Allah, pernah saya nginap di mantap. Kerinci Pak Eka. Di mana? Desa mana nginap? Mau jalan Kayu Aro tuh apa namanya? Lupa pula aku Pak Eka. Jalan Kayu Aro itu ada Semurup, ada Sula. Kota Payang. Lupa ingat. Oh, ingat. Waktu Siapa itu yang aku ada nginep. namanya Kerinci, ya boleh kontak. Ya, Kontak tapi ya hari libur kan. Kalau tidak libur kita di Sarolangun. Selesaikan dulu Pak CGP nih. Baru liburan. Ya, liburan. Baru liburan. Iya betul itu. Ya, tunggu selesai pendidikan nih. Apa tunggu jadi Ya, Bu Selfie tuh Pak Eka, Bu Selfie tuh diajak liburan ke Kerinci. Nengok-nengok. Ya, boleh. Ibu Silvina ngajar bahasa Inggris di sekolah mana Bu? Lupa saya nih. Nggak Di ingat SMP pula. 66 Ibu. SMP berapa? 66. Oh, SMP 66. Bu Rama, guru bahasa Inggris juga ya Bu ya? Oh, bukan Bu. Matematika. Oh. Sama dengan Pak Eka. Banyak ya MP saya. Kami sama guru matematika. Oh, Pak Ismail. Sama tuh. Seru enggak Bu Silvina tadi satu dengan kelompok dengan Pak Eka? Seru kayaknya. Seru ya? Bahagia Pak Eka kayaknya dengan Bu Kalau satu Silvina. kelompok dengan saya tidak pernah yang mengeluh. Pasti merasa seru. Betul. Allah, pede Pak. Pokoknya happy terus pokoknya kalau dengan happy. Pak Eka. Walaupun tidak pesan buku bawa happy bela. Dan lah Pak Eka tuh. Pak Fahmi malam ini Nian, semangat Nian. Sudah minum obat? Iya, semangat Nian tuh. Lagi cair tuh. Udah kenyang Bu. Alhamdulillah udah kenyang. Yang lain Ibu kayaknya Elsie masih mau Jambi. Ibu Elsie mau Jambi. Ibu Elsie. Ayo di Marojambi Pak Eka. SMP, SD, SMA. Pak Eka pertama di Muara Jambi dah. SMP. Cuma lewat ke Marojambi. Pernah main di Marojambi? Kalau lewat mau ke Jambi ya, ke Jambi cuma nengok bacaannya Muara Jambi gitu. Muara Jambi itu ada apa Bu? Ada Candi Marojambi. Oh Candi Bu ya? Iya. Oh Candi yang sering di viral-viral itu ya? Iya. Yang kemarin Candi apa namanya? Najwa tuh Bu. Muara Candi Muara Jambi. Oh Candi Muara Jambi. Iya. Halo Bapak Ibu. Ya, Pak. Halo Sepertinya Pak. sudah selesai rekaman ya. Iya. Karena saya di bor itu sudah pada pulang ke Mendung. Terima kasih dan saya tutup rekamannya. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengeditnya. Jadi nanti biasanya hasil rekamannya itu besok ya. Jadi saya kirim ke tiap kelompok saja begitu ya. Ada yang perlu didiskusikan? Ayo, Bu Silvina. Udah sih Pak, udah seru tadi Ya. diskusinya sama Pak Eka. Iya, sedang diskusi ya, mohon maaf terganggu. Tadi ada Muara Jambi ya mungkin namanya ya? Iya, Muara Jambi Pak. Muara Muaro Jambi. Jambi. Ya, saya mula-mula Candi, fasilitator Muara itu Jambi. di Muaro Jambi. Dari Muaro Jambi ke ada bandara ya? Ada Pak. Ada. Namanya? Sultan Taha. Oh gitu ya. Ke Danau Toba jauh. Nah, jauh sekali, Pak. Itu lain lagi. Jauh.
Medan itu, Pak. Kalau saya ke Itu Sumatera Pangandaran Utara, dekat. Pak. Kalau mau ke Pangandaran, boleh Bapak Ibu. Pangandaran itu ada juga bandara. Tasikmalaya ada. Cuman yang itu pesawat-pesawat Capung ya. domestik, bukan internasional. Yang terbangnya rendah ya Pak. Ya. Kalau di Muaro Jambi itu Pak banyak kebun duren Pak. Kayak Ibu Ayu tuh banyak Pak. Oh, Bu Ayu harus bagi-bagi durennya. Sebab di antara itu ya Pak Ismail, di antara rezeki yang kita terima itu ternyata ada hak bagian orang lain ya. Iya zakat Pak. Udah buat Bu Rayu, udah buat kirim. Kirim ke Pak Eka ya. Kalau Kirim tuh Pak pasir kita. duren itu berbagai varian. Saya juga namanya duren montong. Duren ada yang 1 kilo harganya 250.000 tuh Pak. Mohon maaf saya bukan bukan namanya itu permintaan. Tapi hati-hati kalau duren itu Pak Eka, apabila yang punya tensi tinggi bisa merangsang untuk penyakit stroke itu karena Kayaknya Pak Eka enggak lah Pak, gembira terus. Ya, tapi tidak bisa juga sih makan durian Pak. Saya tinggal di daerah durian nih Pak, durian banyak nih Pak. Jadi bisa makan saya asam lambung Pak. Makan paling 2 biji bisa Pak. Asam lambung udah bisa. Iya, kalau duren itu juga kalau di saya ada triknya, Ibu Elsie ya. Biasanya kalau mau aman, minumnya dari apa tuh namanya? Tampuknya tuh ya Pak ya, untuk Ya, tempat dari buah gitu ya. Bekas durennya, tempat durennya, buah durennya. Durennya. Biasanya kalau habis 3-5 pun katanya aman. Tapi itu saja hati-hati kalau yang punya Asam lambung. tensi, jangan coba-coba. Diabetes juga kayaknya nggak aman ya Pak, makan duren. Iya, tidak aman yang punya jantung, penyakit jantung maksudnya. Kalau yang punya jantung itu, cuma juga kalau yang masih hidup punya ya. Alhamdulillah sepertinya ini kelompok 3 sudah hadir kita ya, Ibu Tri Rahma dan kawan-kawan. Saya matikan dulu rekamannya, Pak Ibu. Matikan dulu rekamannya. Tinggal kelompok 2 ya. Saya akan hentikan saja, kasihan itu Pak Ibu, supaya tidak sampai subuh ya. Mungkin dia kelupaan dengan keasikan praktik coachingnya. Ini kelompok 2.
Baik Bapak dan Ibu, sudah saya jemput nih kelompok 2. Kalau begitu, ini kalau memungkinkan ya, ini waktunya sedikit lagi. Pak Ketua Kelas, ini sepertinya kita sekarang agendanya refleksi coaching. Kalau semuanya ini 15 orang kali 3 menit, kelamaan ya. Paling Iya, 2-3 Wakil orang Bang. saja. Ya, kemarin Pak Ketua Kelas sudah. Iya. Sekarang siapa yang akan menjadi relawan untuk refleksi coaching? Kalau Pak Laspitri, Pak Ketua Kelas kemarin sudah. Silakan untuk raise hand, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bu Andresti, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan mencoba merefleksikan kegiatan refleksi diri, kegiatan coaching tadi ya Pak. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik, saya rasa pada saat percakapan coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dan yang ditingkatkan, kalau menurut saya dari kegiatan tadi, di alur kita sebagai coaching itu kan harus memiliki 3 kompetensi. Jadi yang saya rasakan itu saya harus memperbaiki kompetensi kesadaran penuh itu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot karena saya merasa masih belum terlalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan mungkin untuk bisa dalam kondisi present itu mungkin menenangkan diri dulu atau mungkin bisa menggunakan metode yang kita lakukan biasa itu. Kalau ada masalah-masalah yang ada mungkin di diri itu diinitukan dulu masalah yang ada gitu. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Saya rasa untuk memperbaikinya saya akan mencoba lebih menggali potensi yang ada pada koci sehingga koci itu sendiri bisa mengemukakan solusi dari permasalahan yang dialami gitu. Terus umpan balik dari koci, umpan baliknya koci tadi mengatakan pada saat kegiatan coaching ini sudah merasa senang karena bisa berbagi agak sedikit yang tadinya bingung tentang permasalahannya setelah dilakukan kegiatan coaching sudah agak tenang karena sudah sedikit banyak mengetahui solusi yang akan dilakukan atas permasalahannya. Begitu Pak Ikin, terima kasih. Luar biasa, Ibu Andresti Febian. Nah, seperti itu Bapak Ibu refleksi coachingnya. Bagaimanapun juga kita mengacu kepada kompetensi inti coaching di mana ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Bapak dan Ibu, sepertinya kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Ibu Andresti. Terima kasih Pak. Selanjutnya siapa nih? Pak Eka Putra, ayo. Cukup 3 orang juga. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan membacakan refleksi daripada kegiatan coaching
kami dengan Ibu Silvina Yuza tadi, Pak. Refleksi diri saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu pertama, saya sudah menghadirkan kehadiran penuh. Kedua, saya mendengarkan Koci dengan aktif. Saya berfokus pada Koci. Saya bersikap terbuka dan ingin tahu daripada Koci. Saya memberdayakan dengan menanyakan solusi permasalahan kepada Koci saya. Kemudian saya bersikap kemitraan. Dan terakhir, saya memaksimalkan potensi dari si Koci saya tadi. Itu yang sudah berjalan menurut saya. Kemudian yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan yang berbobot itu yang perlu saya tingkatkan. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh yaitu kita coaching dengan perasaan yang gembira. Saya lakukan perasaan yang gembira, dengan keadaan santai, dan saya memfokuskan untuk membantu coach saya. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, yaitu saya akan berlatih lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya berlatih lagi. Kemudian umpan balik dari coach saya tadi. Pertama, perasaan saya saat di coaching oleh Pak Eka adalah saya dapat mengetahui cara apa yang efektif untuk saya dalam mencari solusi terhadap permasalahan saya, kata coach saya tadi. Yang kedua, saya juga mendapatkan dukungan emosional ketika Pak Eka mengatakan bahwa pilihan-pilihan yang saya lakukan itu bagus. Dan terakhir, saya merasa Pak Eka sudah melakukan coaching kepada saya dengan perasaan baik dan dengan baik dan benar. Terima kasih Bu Silvina. Terima kasih Pak. Itu Pak. Luar biasa Pak Eka. Dengan kelompoknya bisa bekerja sama mati-matian untuk membuat praktik coaching ya. Pak Eka melengkapi kompetensi coaching dengan penuh rasa kekeluargaan. Kemudian Pak Eka juga tidak mendikteknya. Kemudian katanya memang harus sering berlatih. Yang penting kita itu memaksimalkan potensi daripada coaching. Ini masih ada. Kita hargai Ibu Rahma Yanti, silakan. Terima kasih Pak Eka ya. Kita berikan Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Refleksi diri, nama CGP saya Rahmayanti. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah baik selama latihan coaching tadi bersama teman saya Pak Ismail adalah saya merasa sudah menjadi pendengar yang baik, fokus, juga sudah mengalami peningkatan dan mampu memberikan pertanyaan sesuai alur tirta. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah dalam membuat pertanyaan bisa lebih berbobot lagi sehingga mampu mengetahui lebih dalam tentang masalah yang dihadapi coach. Dalam membuat pertanyaan agar lebih konstruktif, reflektif, dan terencana dengan baik. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan mencatat hal-hal penting saat coaching sehingga dapat menyusun pertanyaan lanjutan yang lebih berbobot agar terciptanya ide-ide baru lagi dalam variasi pertanyaan saat coaching. Sebelum coaching dilakukan, saya akan berusaha mencari tempat yang nyaman, tenang untuk menciptakan suasana yang mendukung pada waktu proses coaching berlangsung. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, kemampuan dalam coaching, saya akan melihat lagi video latihan yang sudah saya lakukan, kemudian membuat refleksi diri, catatan-catatan kecil tentang apa saja yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, saya akan lebih banyak belajar lagi bersama teman-teman tentang bagaimana menjadi coach yang baik. Dengan menerapkan praktik coaching ini di sekolah bersama teman-teman, saya percaya bahwa nantinya akan semakin baik lagi kemampuan sebagai coach pada diri saya. Nah, untuk umpan baliknya,
pendapat dari Bapak Ismail selama proses coaching tadi, beliau merasa nyaman bisa sharing pengalaman pribadinya tentang masalah yang dihadapi di sekolah. Coach menciptakan suasana keakraban, dan memberikan pertanyaan yang mampu membuat coachee terbuka dan mampu menemukan solusi pada permasalahan yang dihadapi. Begitu Bapak, teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Ramayanti. Alur cerita menjadi prioritas, kemudian pertanyaan yang berbobot perlu ditingkatkan menurut Ibu, kemudian tetap mengacu kepada kompetensi coaching, kemudian Ibu juga terbuka apabila ada hal yang kurang baik, nanti akan merefleksi video kegiatan coaching Ibu di kelompoknya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas refleksinya. Saya rasa untuk komitmen cukup 3 orang ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berusaha mempresentasikan refleksi coaching. Kemudian Bapak dan Ibu, pada sesi akhir ini, nah, itu rubrik penilaian tadi sudah dijelaskan, tapi aktivitas pembelajaran sudah tadi ya, refleksi kegiatan sesi ruang kolaborasi 2 praktik. Saya rasa sudah mulai meningkat ya. Tadi sampai ada yang kelupaan waktu, kalau tidak diingatkan mungkin sampai subuh itu kelompok 2 bagus. Karena saking semangatnya melakukan kegiatan coaching. Kemudian ini terakhir Bapak Ibu, cukup oleh 2 orang. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat. Silakan di screenshot, cukup oleh 2 orang ya. Usahakan kepada Bapak Ibu CGP yang belum mengemukakan pendapat, silakan. Ayo raise hand. Sekilas Ibu Tri Ramayati, silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menjawab refleksi yang nomor 1 ya Pak. Jika sebagai kepala sekolah, bagaimana cara saya untuk menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Tentunya untuk menggali potensi itu sering-sering berdiskusi ya Pak ya, supaya tahu apa potensi-potensi dan bagaimana ide-ide teman-teman gitu sesama warga sekolah, supaya kualitas pendidikan itu dapat meningkat seperti itu Pak. Dalam diskusinya juga saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk membuka pikiran dan ide-ide dari warga sekolah. Kemudian juga dalam berdiskusi saya akan mengusahakan untuk tidak ada judgement gitu Pak. Jadi jangan yang kalau memang ada
kesalahan atau ada kekeliruan, ya sebisa mungkin diusahakan untuk tidak menjudgment gitu Pak. Jadi ya lebih sering memberikan pertanyaannya itu yang terbuka, yang tidak tidak sampai yang kita ajak ngobrol itu merasa tertekan seperti itu mungkin Pak. Terima kasih Bapak. Luar biasa Ibu Tri Rahmayati. Jadi pemberdayaan semua potensi. Sehingga nanti akan ketemu di modul 3.2. Di situ ada 7 aset lingkungan sekolah yang dapat kita tingkatkan. Luar biasa. Bagaimanapun juga itu semua untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran demi peningkatan prestasi siswa di sekolah. Terima kasih, kita berikan aplaus. Satu lagi Bapak Ibu, untuk bagaimana Bapak Ibu jika menjadi pengawas sekolah? Ibu Rita Setiawati, ayo. Baik Bapak, untuk meningkatkan potensi kepala sekolah, kita sebagai pengawas itu menjalin atau membangun hubungan yang baik dan saling percaya dengan kepala sekolah dan guru ya Bapak ya, agar dengan hubungan yang baik tersebut, kepala sekolah dan guru merasa nyaman untuk menerima bimbingan, umpan balik, serta saran-saran yang diberikan oleh pengawas sebagai coach, Pak. Seperti itu, Pak. Menciptakan lingkungan kerja yang baik. Iya, Ibu Rita Setiawati. Tadi untung saya informasikan ya, kelompok 2. Saking semangatnya, saya takut sampai subuh, alhamdulillah. Yang lain sudah pada nunggu. Bagus. Jadi di pengawasan itu Ibu Rita Setiawati memang Pak Ketua kelas itu idealnya sekarang pendampingan. Jadi dalam pendampingan itu kita harus berkolaborasi dengan semua komunitas sekolah pada lingkungan warga sekolah semuanya. Dan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain akan berbeda karakteristik pada penyelenggaraan pendidikan. Jadi tidak boleh disamakan ya. Jadi istilahnya ada perbedaan sosiologi lingkungan belajar. Saya rasa Bapak Ibu sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa ternyata yang dikhawatirkan tadi cuaca dan situasi kondisi sangat bersahabat. Untuk itu kita bersama-sama dengan doa kifaratul majelis pada modul 2.3 sesi 2 ini bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka Allahumma wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Siap? Tidak perlu ke salon, seadanya saja. 1, 2, 3. Bentar ya. Saya simpan dulu. Ctrl P Enter. Bapak Ibu silakan ganti gaya. Gaya bebas tapi tidak sebebas-bebasnya. Silakan. 1, 2, 3. Sudah pegal Bapak Ibu. Nanti pergi ke rumah sakit ya. Kita simpan dulu. Didokumenkan. Ctrl P Enter. Bapak dan Ibu sudah lebih sedikit waktu. Mohon maaf. Pertemuan kita terbatas ruang dan waktu ya.
Kemudian saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri, jaga selalu protokol kesehatan agar tetap sehat, semangat, dan jaga pola makan, olahraga yang teratur, dan jangan lupa pula istirahatlah yang seimbang. Istirahat yang paling baik adalah tidur, dan olahraga yang paling baik adalah jalan kaki. Kalau saya olahraga berat, kalau saya biasanya tenis lapangan, kemudian eh, sepak bola ya. Kalau mau nonton bagaimana olahraga saya bisa melihat di TikToknya. Kenapa tidak ya? Untuk menginspirasi Bapak dan Ibu biar lebih sehat. Sebagaimana biasa, ini saya punya pantun. Kebetulan istri saya di usia yang demikian mulai lucu, tapi galaknya sudah mulai muncul ya. Pantunnya Pak Eka begini. Ambil mangga dengan galak karena pohonnya sangat tinggi. Ingat, jangan menyerah. Untuk pekerjaan sepenuh hati, tekan untuk saya. Nah, kita akan berakhir dengan cukup melewati 3 modul lagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap sehat dan diberikan panjang umur. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan yakin Bapak Ibu dapat memaklumi adanya. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih dan Bapak. ucapkan selamat bermalam. Malam apa ini? Malam Jumat ya? Iya, malam ibadah, Pak. Malam yang Ada yang keramat. Pak Ikin, Bapak. Ya, gimana? Ya. Bisa minta progres Bapak, Pak. Seumpamanya ada JGP yang, terutama saya mungkin ada yang terlewatkan tugas mungkin, Pak. Iya, betul. Nanti akan saya lihat di penilaian. Iya, bisa Bagus diulang sekali, Ibu. lagi gitu, Pak. Ya, besok Kalau saya yang menurut setelah saya ngirim video coaching yang dikerjakan Bapak Ibu dengan semangat, saya akan cek penilaian betul supaya nanti tidak kedodoran. Biasanya saya juga fasilitator, Ibu Rita nanti itu diundang, walaupun saya tidak diundang ke Jambi ya, di Jimit maksudnya. Nah ini Ibu Andresti hanya nilainya apakah mau tetap begini atau ada yang kurang nih, mungkin dia belum mengerjakan, nanti saya sampaikan begitu, betul. Dan biasanya mohon maaf ini, saya juga sebagai fasilitator, saya juga tidak mau dan tidak ingin merugikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan visi saya sukses, dan yang saya fasilitasi di Jambi, alhamdulillah belum ada yang tidak lulus. Yang penting Bapak Ibu sehat. Amin, mudah-mudahan Pak. Berarti tugasnya selesai ya Pak ya. Terima kasih. Takutnya ada yang bolong. Sebetulnya kita semua. Selamat beristirahat. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Izin untuk Assalamualaikum. rekam. Waalaikumsalam.